Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang Bu Atik bisa bertemu kembali dengan kalian. Bu Atik bisa membersamai kalian pada pembelajaran pertemuan kita yang ketiga kali ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan lancar. Oke anak-anak, pada pertemuan kita yang ketiga ini, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah notasi ilmiah, yang kedua bentuk akar, yang ketiga bilangan berpangkat bilangan rasional, yang keempat menyederhanakan bentuk akar, dan nanti yang terakhir adalah operasi pada bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan video pembelajaran berikut. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang notasi ilmiah. Jadi ada subbab notasi ilmiah. Notasi ilmiah dari suatu bilangan bulat positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, dengan A itu harus antara 1 dan 10. Notasi ilmiah digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, sehingga cara penulisannya menjadi lebih mudah. Seperti yang pada saat Bapak terangkan pertama kali Bapak mengajar bilangan berpangkat, opening bilangan berpangkat. Sebagai contoh ini, jarak bumi ke matahari 149 miliar 600 meter. Kalau kita tuliskan seperti ini kan maunya banyak, maka bisa kita tuliskan saja 1496 harus kita nyatakan antara 1 dan 10, maka kita tuliskan 1,496. Tinggal nolnya sebanyak berapa? Itu 23, 456, 789, 10, 11. Karena kita mau memundurkan angkanya, maka ini kita tulis 10 sebanyak 0 sebanyak 11 buah. Maka hasilnya adalah 1,496 dikali 10 pangkat 11. Jadi lebih sederhana dengan cara penulisan notasi ilmiah. Begitu juga kalau ini ada bilangan yang sangat kecil, misalkan ukuran diameter molekul air itu 275 pikometer. Kalau pikometer kita tuliskan menjadi 0,00000000275. Jadi 0 diikuti oleh 0 banyak 9 terus angka 275. Nah, kita bisa ubahnya menjadi 2,75 dibagi dengan nolnya sebanyak 10. Nah, mungkin agak bingung nih kok bisa nolnya sebanyak 10 padahal tadi ada 9. Caranya kita undurkan saja ini 1, 2, kita pakai bukan aja nih biar kelihatan. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau 2,75 berarti 10-nya nolnya ada 10. Maka kita tuliskan 10 pangkat 10. Ingat, positif bisa kita ubah ke negatif, negatif bisa kita ubah ke positif, maka 10 pangkat 10 bisa kita tuliskan 2,75 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk notasi skema, semoga paham. Kalau masih belum, silahkan dilihat ulang-ulang video. Pada pertemuan ini kita bahas pengertian dari bentuk akar. Bilangan berpangkat sudah selesai, perpangkatan selesai, maka kita lanjutkan dengan bentuk akar. Jadi kalau kalian lihat akar kuadrat di sekolah dasar kan pernah ketemu akar 16 4. Dari mana? Akar 4 pangkat 2 berarti 4. Akar 64, akar 8 pangkat 2 8. Karena 2 bagi 2 hasilnya 1 berarti 8. Kita dapat menentukan bilangan asli dari akar kuadrat bilangan di atas. Perhitungan di atas memenuhi definisi berikut. Akar A pangkat 2 itu nilainya A atau min A dengan syarat A bila A lebih dari sama dengan 0 dan min A bila A kurang dari 0. Mungkin agak ribet di situ. Lebih mudahnya gini. Jadi kalau akar selain yang bisa bilangan di akar ini, contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 6. Kalau kamu cari di kalkulator itu jawabannya koma-koma nggak berhenti sebenarnya, tetapi karena kemampuan kalkulator dibatasi, maka dia akan berhenti. Nah, bilangan-bilangan akar 2, akar 3, akar 5, akar 6 itu merupakan bilangan irasional. Jadi tidak sesuai dengan definisi atas. Jadi kalau yang dimasuk akar itu dia ketemu jawabannya. Akar kuadrat misalkan. Kalau ini akar 2, akar 3, akar 5, akar 6 pasti nggak akan ketemu. Nah, akar pangkat yang seperti ini maka dia dinamakan bentuk akar. Sebagai contoh soal yang lain bisa saja kalau akar
akar 9. Akar 9 itu ada 3, berarti dia bukan bentuk akar. Tapi kalau akar 10 dia nggak bisa, maka dia adalah bentuk akar. Nah, nanti kita lanjutkan dengan contoh. Sekarang kita bahas mengenai bilangan berpangkat bilangan rasional, atau sering juga disebut bilangan berpangkat bilangan pecah. Untuk X dan N bilangan real dan N itu lebih besar sama dengan 0, maka kalau kita punya X pangkat super N itu dikatakan juga akar pangkat N dari X, atau sering ditulis X pangkat super N sama dengan akar pangkat N dari X. Sedangkan untuk X, M, dan N bilangan real dan N lebih besar sama dengan 0 akan juga berlaku jika kita punya X pangkat M per N itu kan sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Ya, jadi X pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Kamu perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Jika kita punya bilangan 5/3, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Ya. Jadi 5 pangkat sepertiga menjadi akar pangkat 3 dari 5. Jadi 5-nya tetap di dalam akar. Karena ini pangkat 1, sebenarnya ini ada angka 1 tapi nggak ditulis. Terus penyebutnya 3 sebagai akar pangkatnya. Jadi seperti ini. Ya, jadi 5 pangkat sepertiga itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5. Sekarang perhatikan contoh nomor 2. Kita punya angka 5 pangkat setengah. Per itu sebagai akar. 5 bilangan pokoknya tetap juga di dalam akar. Pangkat 1 biasanya di sini. 1 itu tidak ditulis ya nak ya. Ini seharusnya 1. Terus pernya akar, 2-nya sebagai akar pangkat dari akarnya. Jadi 5 pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Atau sering ditulis akar pangkat 2 itu biasanya tidak ditulis, tetap dalam akar. Ini artinya akar pangkat 2. Dengan 5 pangkat 1 tetap ditulis 5 saja. Jadi 5 pangkat setengah itu sama dengan juga akar pangkat 2 dari 5 atau akar 5. Oke, sekarang contoh nomor 3. Ibu punya angka 2 pangkat 3/4. Kita ingin ubah menjadi bentuk akar sama tadi. Pernya sebagai akar, 2-nya tetap di dalam akar, pangkat 2-nya tetap di sini, penyebutnya 1/4-nya menjadi akar pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3/4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Ya, saya ulangi, 2 pangkat 3/4 akan sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Sekarang contoh nomor 4. Kalau tadi bilangan berpangkat kita ubah menjadi bentuk akar, sekarang kebalikannya. Ada bilangan dalam bentuk akar, kita ingin ubah menjadi bilangan berpangkat. Kita sederhanakan dulu di dalam akar. 128 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 7. Sehingga akar 6 dari 128 itu bisa kita tulis akar pangkat 6 dari 2 pangkat 7. Udah, 2 ini tetap 2, pangkat 7 tetap pangkat 7. Akarnya menjadi per. Akar pangkat 6-nya menjadi penyebutnya. Jadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 7 itu kalau kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan itu adalah 2 pangkat 7 per 6. Gitu ya anak-anak.
Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Jadi cara mengubah bentuk akar adalah dengan membaginya dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat siapa saja? 1, 4, 9, 16, 25. Oh maaf, ini bukan 26 ya. Ini harusnya 36. Ini harusnya 36 bukan 26. Typo ini. 49, 64, 81 dan seterusnya. Sebagai contoh, ini akar 12. 12 itu bisa kita ubah 4 kali 3. Kenapa enggak 2 kali 6? Karena di sini harus ada salah satunya bilangan kuadrat. Ingat kuncinya 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dan seterusnya. Berarti kita ubah 12 itu 4 kali 3. Akar pangkat 4 itu 2. Berarti jawabannya 2 akar 3. Inilah cara menyederhanakan bentuk akar. Kalau 18 kita nggak boleh 6 kali 3. Kenapa nggak boleh 6 kali 3? Tidak ada angka di sini, baik 6 maupun 3, maka dia nggak boleh seperti ini. Harus salah satunya ada. Sebagai contoh 18 itu 9 kali 2. Ada salah satunya di contoh di sini 9. Maka akar 9 bisa kita ganti akar 9 kali akar 2. Akar 9 adalah 3. Berarti 3 akar 2. 32. Akar 32 kita lihat dibagi 4, 9, 16, 25, 36. 32 bisa dibagi 16, yaitu 16 kali 2, maka akar 16 kali akar 2 hasilnya 4 akar 2. Dan yang terakhir 8 akar 80. 80 bisa dibagi 16, yaitu 16 kali 5, maka jadi akar 16 kali akar 5 hasilnya 4 akar 5. Nah, itulah cara menyederhanakan bentuk akar. Tetapi ada beberapa akar yang tidak bisa disederhanakan. Sebagai contoh akar 14 dan akar 26. 14 itu 7 kali 2. Di sini nggak ada 7, nggak ada 2, maka nggak bisa. 26 itu 13 kali 2. Di sini nggak ada 13, nggak ada 2, maka nggak bisa. Maka kalau ada ketemu akar seperti ini, kita nggak perlu ubah. Ya sudah, biarkan seperti ini saja. Jadi cara pengubahannya kita ubah dengan cara dibagi dengan salah satu bilangan ini. Jadi harus hafal bilangan kuadrat ini. Masuk ke contoh soal. Bentuk sederhana akar 24. Ingat 24 itu ada beberapa cara menyatakan. 24 itu bisa kita kalikan 12 kali 2. Bisa 8 kali 3. Bisa 6 kali 4. Jadi mana yang kita pilih? Ingat kuncinya harus sesuai dengan bilangan kuadrat dulu. Bilangan kuadrat yaitu 1, tidak perlu kita tulis, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan angka-angka ini. Yang cocok ada di sini adalah ini 6 sama 4. Maka kita cara mengerjakannya 24 adalah akar 6 dikali 4. Kita bisa pisah menjadi akar 6 dikali akar 4. Yang bisa diakar adalah 4. Akar dari 4 adalah 2, berarti akar 6 kali 2. Nah, lazimnya itu angka bulatnya ditulis di depan, berarti 2 akar 6. Jadi jawabannya yang A. Next, mungkin masih agak bingung, kita ambil angka yang lain. 72 itu lebih enaknya kita tulis bilangan kuadratnya dulu. 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81 dan seterusnya. Kita berhenti saja di sini. 72. Kita lihat 72 itu bisa dibagi 4 atau tidak? Dia bisa. Coba dinaikkan. Dibagi 9 bisa enggak? Bisa. Karena 72 itu 4 kali 18 bisa, 9 kali 8 juga bisa. Coba ada yang lebih besar lagi enggak? 16 enggak bisa. Dibagi 25 enggak bisa. Dibagi 36 bisa. Karena 72 itu 36 dikali 2. Maka kita bisa nyatakan akar 72 sama aja akar 36 dikali 2. Kita tuliskan akar 36 dikali akar 2. Akar 36 nilainya 6, maka kita tuliskan 6 akar 2. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan akar 108? Akar 108 yaitu akar dibagi 4
apakah bisa 108? Bisa, 4 kali 27, tapi nyarinya agak lama mungkin. Dibagi 9 bisa juga, 9 kali 12. Dibagi 16 itu tidak bisa. Dibagi 25 tidak bisa. Bagi 36 bisa, 36 kali 3. Jadi ada beberapa kemungkinan, kita ambil yang paling besar angkanya. 4, 9, 36, paling besar adalah 36, maka kita tuliskan 36 kali 3. Akar 36 adalah, kita pisah dulu, akar 36 dikali akar 3, akar 36 hasilnya 6, jadi 6 akar 3, sehingga jawabannya 6 akar 2 dan 6 akar 3. Untuk menyederhanakan bentuk akar, bentuknya tetap sama, kita harus ini 4, 9, 16, 25, bilangan kuadrat kita tulis terlebih dahulu, 36, 49, 64, dan seterusnya. Paling nggak sampai 81, itu yang sering keluar. Terus 40, kalau 40 ini dibagi 4 bisa, yaitu 4 kali 10, berarti akar dari 4 dikali akar 10. Akar dari 4 adalah 2, berarti 2 akar 10, sehingga pernyataannya benar. Akar 48 dibagi 4 bisa, dibagi 9 tidak bisa, bagi 16 bisa, yaitu 16 kali 3. Akar dari 16 dikali akar 3, akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 3. Pernyataan yang kedua juga benar. Akar 96 itu bisa dibagi 16, yaitu 16 kali 6. Akar dari 16 dikali akar 6. Akar dari 16 adalah 4 akar 6, jawabannya tidak sesuai. Dan yang terakhir, dibagi 4, 9 tidak bisa, ternyata baginya 49 dikali 3 itu 147, berarti akar 49 dikali akar 3, akar 49 hasilnya adalah 7, akar 3 tidak bisa, berarti benar. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 di sini ini ada typo ini, 1, 2, dan 4 harusnya. Jadi jawabannya yang B. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dari menyederhanakan bentuk akar. Sebagai contoh, kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu berlaku sifat kalau A akar B tambah C akar B, maka A plus C akar B. Jadi akarnya harus sama. A akar B dikurangi C akar B, A min C akar B. Jika bentuk akarnya berbeda, maka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Itu syaratnya. Jadi harus disamakan dulu akarnya. Sebagai contoh, ini kita ambil UN tahun 2016. Kalau bentuk akar, selalu ingat bilangan-bilangan 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Ini selalu diingat terus ya, supaya memudahkan pengerjaan. Sekarang 54 itu bisa kita ganti dengan cara dibagi 4 tidak bisa, bagi 9 bisa, yaitu 54 itu 9 kali 6. Sedangkan 24 coba dibagi 4 bisa, bagi 9 tidak bisa, bagi 16 tidak bisa, pasti seterusnya tidak bisa, berarti 4 kali 6. Nah, operasi itu pasti nanti ada yang sama. Ini akar 9 langsung saja bisa dituliskan akar 9 itu 3, akar 6 nya tidak bisa, jadi yang bisa dikeluarkan hanya 9 nya, karena akar 9 itu 3. 4 bisa kita keluarkan menjadi 2, langsung saja akar 6. Nanti cara penulisan di SMA seperti ini langsung. Nah, kalau ini sudah sama-sama akar 6, maka kita bisa kurangkan saja, 3 kurangi 2, 3 kurangi 2 hasilnya 1 akar 6. 1 bisa kita abaikan, nanti jawabannya akar 6, berarti yang A. Nah, itu contoh dari penjumlahan pengurangan bentuk akar. Coba kita masuk ke contoh soal yang lain. Penjumlahan. Nah, ini 12 nih 3. 12 tidak bisa nih, harus kita ubah dulu. Ingat 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. 12 itu bisa kita bagi 4, berarti 4 kali 3
ditambah akar 3 sudah sederhana, tidak usah diapa-apain. Ingat akar 4 bisa langsung saja, akar 4 itu adalah 2, berarti 3 kali 2, akar 3 itu nggak bisa, jangan ditulis 3, akar 3 nggak bisa, tambah 2 akar 3. 3 dikalikan 2 hasilnya 6, 6 akar 3 tambah 2 akar 3. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah sama-sama akar 3, maka tinggal kita jumlahkan saja. 6 tambah 2, 6 tambah 2 itu 8, akar 3-nya tinggal mengikuti 8 akar 3. Berarti jawabannya yang C. UN 2015, 2 sudah sederhana, 8 dibagi 4 bisa ya, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. 3 akar 2 itu tidak bisa disederhanakan karena akar 2 sudah sederhana, tambah 5 akar 8, 8 bagi 4 bisa, berarti 4 kali 2 dikurangi 32 bagi 4 bisa, bagi 9 tidak bisa, bagi 16 bisa, maka kita pakai yang 16 kali 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan, 3 akar 2 ditambah 5 akar 4 adalah 2, akar 2 tidak bisa, akar 16 adalah 4, akar 2 tidak bisa. Setelah itu kita hitung, 3 akar 2 tambah 5 kali 2 itu 10 akar 2 kurangi 4 akar 2. Nah, dari sini kalau kalian lihat sudah sama semua, akar 2, akar 2, akar 2, maka tinggal kita hitung aja, 3 tambah 10 13 dikurangi 4 hasilnya 9, berarti jawabannya 9 akar 2. Nah, ini soal-soal bentuk akar ini cukup baru untuk ujian nasional. Sama ini, cuma kita ganti angka biar lebih terlatih. Ingat, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. 32 bagi 4 bisa, dibagi 9 tidak bisa, bagi 16 bisa, maka 32 kita ganti 16 saja, 16 kali 2 ditambah 18 bagi 4 tidak bisa, bagi 9 bisa, bagi 16 tidak bisa, kita ubah menjadi 9 kali 2, dan 50 itu bagi 4 tidak bisa, 9 tidak bisa, 16 tidak bisa, 25 bisa, 25 kali 2. Nah, setelah itu kita hitung, akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 2 tambah 3, akar 9 itu adalah 3, akar 2 tidak bisa, akar 25 adalah 5, akar 2 tidak bisa, jadi 4 akar 2, 3 kali 3 itu 9, 9 akar 2 dikurangi 2 kali 5, 10 akar 2. Silahkan lihat, ini akar 2 semua, maka tinggal kita operasikan saja. 4 tambah 9, 13 kurangi 10, hasilnya adalah 3 akar 2. Jadi jawabannya yang A. Next, ini juga bentuk akar lagi. Ingat, selalu 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. 48 dibagi 4 bisa, 9 tidak bisa, 16 bisa, 25 tidak bisa, 36 tidak bisa, maka ini 48 kita ambil yang besar, yaitu 16 kali 3 ditambah 2 akar 27 itu dibagi 9 bisa, jadi 9 kali 3 dikurangi 147 dibagi 4, 9, 16, 25, 36 tidak bisa, bisanya dia dibagi 49, yaitu 49 kali 3. Akar 16 berarti 4 akar 3, akar 9 adalah 3, berarti 3 akar 3, akar 49 7, berarti 7 akar 3. Setelah itu kita hitung, 4 akar 3 tambah 2 kali 3, 6 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Nah, kita lihat semua akarnya sudah sama, akar 3, akar 3, akar 3, maka tinggal kita jumlahkan, 4 tambah 6, 10 kurangi 7, 3, berarti 3 akar 3. Jawabannya yang C. Soal nomor 6 kita ambil dari SMA IPS, tidak masalah karena memang ini masih bisa dipelajari untuk anak SMP. Tinggal kita tulis saja 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya, cuma angkanya lebih besar nih.
Akar 45, 45 bisa dibagi 9, 9 kali 5. Nah, 245 yang agak besar nih. 245 itu bisa dibagi sama berapa? Trik aja ini. Ini semua kan pasti akar 5. Berarti dia bisa dibagi 5. Kalau 245 dibagi 5, itu kalau kita hitung hasilnya 49. Berarti ini akar 49 kali 5. Karena ini ujian nasional kan ada opsinya, jadi bisa ditrik. 20 dibagi 4 bisa 4 kali 5. Nah ini juga sama, 405 agak susah, tapi kalau kita bagi saja 405 dibagi 5, ternyata hasilnya 81. Jadi bisa dikerjain dengan cara itu. Karena kalau kita coba bagi satu persatu itu agak lama. Ingat jawabannya akar 5 semua, pasti bisa diakar. Nah ini akar 9 3 akar 5. Akar 49 7 akar 5. Akar 4 adalah 2 akar 5. Akar 81 adalah 9 akar 5. Kalau kalian lihat di sini semua sudah akar 5, akar 5, akar 5, akar 5. Maka tinggal kita hitung aja. 3 tambah 7 10, kurangi 2 8. 8 kurangi 9 negatif 1, berarti negatif 1 akar 5. Ingat, negatif 1 tidak perlu kita tulis, maka jawabannya negatif akar 5. Angka satunya tidak perlu ditulis, tapi jawabannya yang D. Ya sama, ya terlatih aja ini soal dari SMA IPS dengan kesulitan yang lebih kalau ini. Coba kita cek 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Akar dari 24, akar dari 24 itu dibagi 4 bisa, berarti 4 kali 6. Maaf, ini akar 24. Akar 24 bisa kita ubah menjadi akar 4 kali 6. Akar 4 yaitu 2. Akar 6 bisa. 5, 6 sudah sederhana. 6 dibagi 4 tidak bisa, bagi 9 tidak bisa. Akar 20 kita sederhanakan. 20 dibagi 4 bisa, yaitu 4 kali 5. Akar 4 itu 2, berarti 2 akar 5. Sehingga soalnya bisa kita tuliskan akar 24 itu sama dengan 2 akar 6. Akar 5 sudah sederhana, 3 akar 5. Akar 6 juga sudah sederhana, 3 akar 6. Akar 20 adalah 2 akar 5. Dari situ kita kumpulkan positif dengan akar-akar yang sejenis, yaitu akar 6 dengan akar 6. Jadi harus kita kumpulkan, berarti 2 akar 6 dikurangi 3 akar 6. Terus akar 5 dengan akar 5, berarti ditambah 3 akar 5 tambah 2 akar 5. Sehingga yang boleh kita kerjakan yang sama, yang boleh kita kerjakan 2 kurangi 3 itu min 1, berarti min 1 akar 6. 3 tambah 2 itu 5 akar 5. Jadi jawabannya min akar 6 ditambah 5 akar 5. Karena jawabannya nggak ada, boleh kita balik ini, 5 akar 5 dikurangi akar 6. Jadi jawab berapa akar?
Jika bilangannya lebih dari 10, maka bentuk ilmiahnya atau notasi ilmiahnya adalah A kali 10 pangkat N. Sedangkan jika bilangannya antara 0 dan 1, kena tinggal ngene kok malah dibanter kira. Maka penulisan notasi ilmiahnya adalah A kali 10 pangkat negatif N. Kesimpulan yang kedua, kalau kita punya bentuk perpangkatan A pangkat bilangan rasional N pangkat N, maka bisa kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar dari akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, tak ulangi. A pangkat M per N itu bisa kita ubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat N. Percobaan yang ketiga adalah menyederhanakan bentuk akar. Kalau kita punya akar A, itu adalah suatu bilangan, berarti dia akan mempunyai faktor, maka bisa kita sederhanakan dengan cara kita ubah A tadi menjadi suatu perkalian yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Jadi misalkan menjadi Y kalikan X kuadrat atau X kuadrat kali Y akan sama dengan, karena ini menggunakan sifat akar X kuadrat dikalikan akar Y. Dalam bentuk akar X kuadrat itu akan sama dengan X, akar Y itu adalah bentuk kuadrat, tetap akar Y. Jadi akar A itu kita ubah menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya bilangan kuadrat, yang akhirnya akan menjadi X akar Z. Kesimpulan yang keempat, operasi pada bentuk akar. Jika kita punya B akar A ditambah C akar A, jadi di dalam akar itu angkanya harus sama, maka bisa kita sederhanakan menjadi B plus C akar A. Demikian juga pengurangannya. B akar A kita kurangi C akar A, itu akan sama dengan B dikurangi C akar A. Kesimpulan selanjutnya, akar A kita kalikan akar B akan sama dengan akar, jadikan 1 A kali B. Demikian juga pembagiannya, akar A dibagi dengan akar B akan sama dengan akar A per B. Itulah anak-anak kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran daring kita kali ini. Semoga kalian jelas menerimanya. Oke, untuk lebih jelasnya agar kalian lebih memahaminya, maka ini ada tugas dari Bu Guru. Bisa kalian kerjakan di buku tugas dan pengumpulannya nanti kalau pandemi sudah selesai. Dan nanti di Google Form ada tagihan yang harus kalian kerjakan. Batas waktunya sampai hari ini, dan itu akan buati ambil nilai. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa menerima pembelajaran kali ini dengan baik. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.